Udah Pak Sarif? Mangga bukan ya? Oke, kita mulai saja ya kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramtes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Segala puji milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Bapak dan Ibu guru di malam hari ini dalam kegiatan bertajuk Forum P1 Pembatalan Nasional Jabar 1 Frekuensi dengan tema Bergerak Satu Hati dengan Langkah Pasti. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri walau mungkin sudah pada kenal. Saya Kania berperan sebagai moderator pada malam hari ini. Adapun pembicara dalam malam hari ini adalah yang pertama Nur Hidayat MPD selaku Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat, dan yang kedua Dewi Nur Puspitasari MPD selaku Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, dan yang terakhir Wijaya MPD selaku Kadep Kominfo PB PGRI. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk pembuka kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tema Bergerak Satu Hati dengan Langkah Pasti ini merupakan tema yang kami angkat untuk melakukan pergerakan di daerah secara terstruktur dan tentunya satu komando. Untuk itu, sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Nur Hidayat MPD untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Pak Dayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nur Hidayat dari Bekasi, asli Indramayu. Saya di sini ditunjuk koordinator yang dari awal bergerak audiensi ke pusat. Saya juga sangat berterima kasih ke pihak PGRI, Pak Wijaya, Bu Dewi, dan Profesor Unifa yang telah mendampingi kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua mempunyai tujuan yang sama, bergerak satu frekuensi. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya, Bu Dewi sebagai ketua, Bu Tania sebagai humas, dan teman-teman yang lainnya yang sudah membantu kami. Kami di sini sebagai koordinator mengkoordinir semua yang ada di kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kemarin kami audiensi ketemu Pak Andika.
kata dari pusat kita harus bergerak di provinsi, di Kasdik Jawa Barat. Kata dia begitu. Makanya kita bareng-bareng di sini ngobrol bareng satu frekuensi. Begitu. Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat MPD selaku Ketua Koordinator Jawa Barat. Dan untuk mengefektifkan waktu, mari kita beralih kepada pembicara selanjutnya, yaitu Ibu Dewi Nur Puspitasari MPD selaku Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wijaya MPD sebagai Kadep Kominfo PB PGRI, Bapak Nur Hidayat MPD sebagai Ketua Koordinator P1 Pembatalan se-Jawa Barat, Ibu Rizka Dwi Kania SPD GR sebagai moderator dan juga sebagai Humas Forum P1 Pembatalan. Bapak Ibu Guru P1 Pembatalan se-Jawa Barat, Sampurasun. Kumaha damang Bapak Ibu? Yes. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya dalam kegiatan webinar atau Zoom ini. Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Jawa Barat satu frekuensi bergerak satu hati dengan langkah pasti. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu Guru P1 Pembatalan ya, 3043 khususnya wilayah Jawa Barat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah hari keberapa kita ya? Kita berjuang ini sudah hari ke kurang lebih sudah 3 minggu ya kita berjuang di sini ya. Nah, di hari yang ke 3 minggu ini, apakah kita sudah sudah adanya perubahan atau dari awal kita berjuang sampai saat ini apakah ada progres? Tentunya ada ya Bapak Ibu ya, mulai dari tanggal 14 Maret ya, 14 Maret sampai kemarin saat adanya ya raker Kemendikbudristek dengan Komisi 10 yang kita tonton kemarin ya, luar biasa. Yang kita lihat YouTube-nya itu adalah semua itu berkat kita semua, perjuangan kita semua didengar oleh Dewan dan disuarakan saat raker tersebut ya. Tentu saja nasib kita ini sudah didengar oleh menteri ya, sudah didengar oleh menteri dan bisa jadi juga sudah didengar oleh Bapak Presiden begitu. Nah, baik Bapak Ibu, saya sekarang paham jika mungkin Bapak Ibu setiap harinya selalu menunggu kabar dari kami ya, forum atau pengurus forum P1 PGRI Pembatalan Nasional. Tetapi kami juga harus selalu memberikan kabar yang baik-baik ya, yang manis-manis sehingga Bapak Ibu merasa senang. Nah, kebalikannya jika kami mengabarkan hal yang kurang manis atau kurang baik, itu langsung Bapak Ibu merasa sangat kecewa tentunya ya. Tapi ya kami sebagai pengurus, apapun yang kami dapat keterangan, tentunya akan kami laporkan atau akan kami berikan kepada Bapak Ibu sesuai apa yang kami dapat. Ya, karena kemarin kami memang bertemu dengan Bapak Andika di Kemendikbudristek ya, beliau menyampaikan hal-hal tersebut dan lapsingnya itu sudah diberikan oleh Ibu Kania di grup koordinator ya. Ya baik Bapak Ibu, kita semua itu harus harus lebih merasa bersabar ya, harus legowo. Karena apa? Semua ini adalah ujian buat kita semua ya. Allah percaya kita mampu melewati ini semua ya. Kita berjuang bersama P1 Pembatalan.
3043 ini. Ya. Perjuangan kita belum berakhir, Bapak Ibu. Tentu saja kita masih terus akan berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya Bapak Ibu. Tentunya kami sebagai pengurus itu selalu mencari cara atau selalu berusaha bagaimana kita dapat mencari bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Jangan sampai kita terpecah, jangan sampai tidak satu visi dan satu misi. Jadi tadi saya melihat di grup inti setelah lapsing hari ini itu sangat luar biasa. Saya lihat di situ memang kita belum satu visi dan misi, ya. Ada yang inginnya begini, ada yang inginnya begitu. Saya rasa kita belum satu visi dan misi. Nah, dari situ maka kita harus satukan dulu visi misi kita itu, ya. Jangan sampai nantinya ini akan menjadikan bumerang buat kita, karena kita tidak satu visi dan tidak satu misi. Ya, intinya kita kawal terus kasus ini sampai selesai, ya. Kita akan berusaha terus P1 pembatalan 3043 ini di-SK-kan dan diberikan formasi. Semoga Allah memberikan kita jalan, kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan kekuatan. Tiada daya upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang-orang yang terjolimi insya Allah terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat Bapak Ibu, P1 Pembatalan Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Nur Puspitasari MPD selaku Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional yang sudah menyampaikan sambutannya di malam hari ini. Tentunya kita akan beranjak kembali kepada pembicara kita malam hari ini yang kita tunggu-tunggu, dan sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wijaya karena sudah menyempatkan hadir di malam hari ini, dan mungkin kami juga memohon maaf jika selalu merepotkan Bapak ya. Oke, selanjutnya kita langsung beranjak kepada Pak Wijaya MPD selaku Kadep Kominfo PB PGRI. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat dan takdim saya buat Bapak Ibu guru P1 Pembatalan wilayah Jawa Barat yang dikoordinatori oleh Bapak Dayat, ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Ketua Forum, ya, P1 Pembatalan Bu Dewi Nur Puspitasari, dan tentu saja kepada pembawa acara Ibu Kania, ya, selaku humas yang saya lihat progresnya dari hari ke hari ya mengarah kepada hal yang positif. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin tidak akan banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi ada beberapa poin penting ya. Dan sebelum saya lanjutkan, ada salah seorang sahabat saya selalu mengingatkan kepada saya ketika dalam keadaan yang kita penuh dengan kegalauan, penuh dengan kerewetan, ya, penuh dengan kesedihan, ya, dan dihadapkan dengan suatu persoalan yang hasilnya di luar dugaan. Maka pesan yang saya ingat itu adalah kata jangan berhenti, ya. Bahwa sabar itu tidak berhenti, ya, bahwa sabar itu tidak bertepi, bahwa syukur itu tak berujung. Jadi dua hal itu. Terkait ini juga ada hal juga yang harus perlu kita catat, bahwa memang tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian juga sebaliknya. Jadi tidak selalu apa yang kita harapkan terwujud dan terkabul, Bapak dan Ibu. Kata kuncinya apa? Teruslah melangkah, jangan mundur. Ya. Nah, terkait hal ini, tentu saja 7 Maret ya,
atau surat yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret itu betul-betul ya ibarat petir di siang bolong ya, di mana kita semua mungkin menunggu bukan hanya hitungan hari ya, mungkin ada hitungan tahun bahwa kita hanya tinggal menunggu penempatan. Ada notifikasi yang membahagiakan tadi di layar laman laptop kita, kita lihat di gawai kita, dan senyum pun sudah mulai lagi bukan tersungging, tapi senyum merekah mulai hadir. Kita mulai memberi kabar gembira ke sanak saudara, ke orang tua, ya, rekan-rekan sejawat bahwa kita telah lulus dan mendapatkan penempatan. Tinggal tempatnya saja yang belum diumumkan. Tetapi dengan keluarnya surat pengumuman yang mengacu ke Kemenpan RB 149 ya, nomor 149 tahun 2023, semua harapan itu berubah drastis. 3043 ya guru yang PS1 yang telah dinyatakan lulus ya dan mendapatkan notifikasi tinggal penempatan ya itu berubah. Akhirnya dry air mata, kesedihan, kekecewaan, dan bahkan tidak sedikit rekan-rekan yang akhirnya masuk ya untuk mendapatkan perawatan. Ya. Nah, hal ini tentu saja Bapak dan Ibu, rekan-rekan saya semuanya perlu kita sikapi dan jangan terus kita pupuk rasa sedih tersebut, jangan terus kita simpan rasa kecewaan tersebut. Meskipun memang sangat sulit diterima oleh akal sehat, ya, dengan proses yang sangat panjang, dengan ada statement pengunduran untuk optimalisasi formasi yang akhirnya bukan optimalisasi yang terjadi, ya seperti yang Bapak Ibu rasakan. Tetapi hal ini tidak perlu kita sikapi berlarut. Langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang jadi kepada aksi nyata. Nah, aksi nyata itu apa yang kita lakukan? Pertama, ya seperti halnya yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman PS1 pembatalan, bahwa ketika itu sudah menjadi hak kita, maka perjuangkanlah hak itu. Ya, itu satu. Yang kedua, tentu saja di dalam berjuang itu, janganlah kita juga tergesa-gesa. Karena perjuangan seperti ini, ya tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada regulasi yang harus kita pelajari. Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang tidak terbiasa baca-baca peraturan, ya, dengan kondisi seperti ini silakan memaksakan diri, ya, membaca regulasi. Bagaimana kita membaca Permenpan RB nomor 20 ya tahun 2021 ya. Terus bagaimana kita membaca Kemenpan RB 149 tahun 2023, kita membaca surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 ya tentang kualifikasi akademik, kita baca tentang Permendikbud ya nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas ya sertifikat. Nah, dan surat pengumuman, surat edaran lainnya yang berkaitan dengan proses seleksi ini. Itu yang kedua. Jadi kita harus memaksakan meningkatkan literasi kita terhadap regulasi yang ada. Yang ketiga, ya, kita kumpulkan data-data, ya. Ya, tentu Bapak Ibu kan mendapatkan notifikasi awal, mendapatkan rincian detail nilai Bapak Ibu ya terkait dengan tes yang sudah diikuti ya, seperti itu. Manajerial ya, nilai teknis, manajerial, sosiokultural ya. Nah, tentu itu harus memiliki arsipnya. Yang kedua, Bapak Ibu memiliki data peserta. Ya, terus pengumuman ya, yang kemarin sandingkanlah data-data itu ya. Dalam konteks ini saya tidak berbicara ini guru yang ini guru swasta, Bapak Ibu, ini guru negeri yang honor di sekolah negeri, yang mengajar di sekolah swasta, baik sebagai guru tetap yayasan ataupun tidak tetap. Dalam konteks PS1 pembatalan, lepaskan atribut tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya sama, adalah PS1 yang dibatalkan.
Karena apa? Karena mengacu kepada peraturan atau aturan main yang pertama. Meskipun peringkat rankingannya itu kan mulai dari THK 2 ya, terus juga yang honor di sekolah negeri, terus guru-guru fresh graduate dan misal swasta ya seperti itu. Nah, itu tetap ya. Jadi poin sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyajikan, bisa menghadirkan data-data yang bisa menyampaikan ya, membuktikan Bapak Ibu tidak layak untuk dibatalkan, bahwa posisi yang Bapak Ibu akhirnya harus didapatkan tergeser itu kembali menjadi hak Bapak Ibu. Ya, banyak yang bertanya secara pribadi dan sebagainya, mungkin enggak? Ya mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak, ya. Dan sejauh mana ikhtiar Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan hak Bapak dan Ibu. Karena janji-janji yang udah terucap dari para pemegang kebijakan itu ya mau nggak mau juga harus dijadikan kita tagih, ya, optimalisasi. Ketika konteks optimalisasi kan bukan eliminasi, ya. Masih ada kan data formasi-formasi yang belum terisi itu dioptimalkan, maka ditundalah pengumuman. Tetapi fakta yang terjadi apa? Itu ya. Itu. Hal itu yang harus disiapkan Bapak dan Ibu. Temannya, datanya, nilai, rankingan yang dijadikan sebagai salah satu alasan ya atau kriteria dari Bapak Ibu dibatalkan, itu juga konteksnya harus dilihat. Nilai tahun berapa yang dipergunakan. Ya, nah itu harus Bapak Ibu lihat. Tentu saja dari 3043 atau mungkin di Jawa Barat itu 600 sekian kalau nggak salah ya, bukannya ya 600 berapa? 634, Pak. Nah 634 ya itu 634. 674. Itu harus 34, Pak. di 34 kan ya, harus disajikan ya bahwa Bapak Ibu memang lihat. Nah, maka apa yang menjadi kriteria di Permenpan RB nomor 20, apa yang formasi yang ada di Kemenpan 149 itu ya. Nah, itu dilihat. Dan bagaimana nilai rekan Bapak Ibu yang memang menempati formasi setelah mulai proses observasi ya. Penilaian dari guru senior, kepala sekolah, pengawas dan BKPSDM misalnya dengan porsi 40%, guru dan kepala sekolah 60%, itu harus dilihat datanya. Jadi ketika Bapak Ibu menuntut hak, sajikanlah data. Jadi kita tidak lagi Bapak Ibu berbicara konteks guru yang mengajar sekolah negeri atau di sekolah swasta, tidak ya, tetapi hadirkan data-data itu. Karena kita berbicara Bapak Ibu menuntut hak Bapak Ibu proses seleksi tahun 2022 dengan regulasi yang sudah keluarkan sebelumnya. Nah itu ya. Yang keempat berarti ya. Ini kalau nggak salah yang keempat, Bapak Ibu tetap harus solid ya. Bangun soliditas, bangun solidaritas ya. Hadirkan bahwa kita bukan hanya menghadirkan dengan keluh kesah, meskipun innal insana khuliqa halu'a ya, bahwa manusia itu memang tempatnya berkeluh kesah gitu. Terus juga innal insana khuliqa ajula, kita itu juga memiliki tipikal ataupun karakter tergesa-gesa, tetapi kita mulai kikis hal tersebut ya, sertai dengan tadi ya mengumpulkan data-data yang ada, terus juga membangun komunikasi, menyampaikan saluran kepada semua pihak yang terkait ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dibingungkan dengan pola pingpong ya, bola pingpong nih ya. Datang Bapak Ibu, Bu Dewi ke pusat, ini kalau ke daerah, datang ke daerah saya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu punya dokumen, tahu alurnya, itu akan memperkuat. Misalkan pengajuan formasi dari daerah, ya melalui BKN ke Kemenpan RB, nanti kuota disediakan oleh Kemdikbud sekian, pengajuan formasinya dari daerah, nanti ditetapkan oleh Menpan RB, diturunkan lagi ke daerah, baru disetujui, oke, masuk ke SSCSN. Itu kan alur awal. Terus bagaimana kriteria penilaian, bagaimana kriteria penetapan urutan penetapan perankingan, itu udah jelas ya, seperti itu. Nah, tinggal itu aja yang dihadirkan. Sampaikan aspirasi kepada para legislator, terlepas mereka konteksnya apakah momentum mendekati tahun politik, terlepas dari itu bahwa mereka adalah para wakil dari rakyat yang telah menyampaikan suaranya ya.
seperti itu. Dan kemarin Bapak Ibu melihat apa yang disampaikan ketika RDP ya. Bahkan sebelum RDP saya sudah kirimkan materinya ke Bu Ketua, pada Bu Kania gitu ya. Untuk dipelajari. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang bisa Bapak Ibu lakukan. Dorong kepada pemerintah daerah ya dalam hal ini provinsi untuk Bapak Ibu yang formasinya ada di jenjang SMA, SMK, SLB ya, dan terus kawal serta dorong Bapak dan Ibu komunikasi dengan pihak Pemda dalam hal ini untuk Bapak Ibu yang mengajar di TK, SD, SMP terkait dengan formasi, komunikasi dengan BKPSDM atau sebelumnya itu BKD ya. SMA bisa mulai dari KCD, tapi langsung ya KCD untuk tingkat kabupatennya, ya misalkan distrik provinsi. Terus sampaikan juga saluran-saluran kepada legislatif, termasuk juga Bapak Ibu tetap jaga kesantunan ya, jaga profesi kita, muruah profesi sebagai seorang pendidik, mulai dari tutur kata, ya tulisan, ya bagaimanapun kita membawa entitas sebagai seorang pendidik. Nah, itu hal-hal yang harus dijaga dalam perjuangan ini. Hasilnya seperti apa, itu tergantung usaha kita. Sejauh mana ikhtiar kita, sejauh mana pengorbanan kita, sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana keyakinan Bapak Ibu bahwa itu adalah hak Bapak Ibu, dan sejauh mana Bapak Ibu bisa menghadirkan data-data tadi. Berbagai langkah itu ditempuh. Komunikasi dengan pihak Dirjen GTK, komunikasi dengan pihak Kemenpan RB, ya, dengan Komisi 10 itu terus, dan harus saling gayung bersambut Bapak dan Ibu. Jangan sampai mengandalkan teman-teman yang ada di pusat ya, tetapi di daerah tidak melakukan aksi nyata. Nah, semuanya bergerak, saling melengkapi, saling mengisi ya, seperti itu. Nah, dan juga harus sampai tuntas ya. Jangan sampai ketika nanti 1, 2, 3, 4 selesai, sudah mendapatkan hasilnya, meninggalkan teman-temannya yang belum berhasil. Dalam konteks ini, semua 3043 harus mendapatkan SK. Ya. Kalaupun ya dalam kondisi titik yang memang sudah sangat sulit, seperti halnya yang Bapak Ibu lihat kemarin ketika RDP, ya, maka kita pegang janji bahwa P1 ini ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dirjen GTK melalui press release ya, ada 4 poin itu ada hitam di atas putih ya, bahwa itu akan dieksekusi, regulasinya akan dipersiapkan agar semua P1 yang lulus ini, P1 yang mendapatkan pembatalan penempatan ini diangkat ya. Ya, diangkat tahun ini. Kalaupun tidak di SK-kan April, itu semua masuk di 2023. Nah, itu. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, kita jangan sampai saling bergesekan sesama rekan profesi. Tentu saja kok banyak kenapa guru-guru sekarang yang di luar P1 yang dibatalkan menuntut hak yang sama. Ada rekan-rekan guru dari guru swasta yang tidak masuk ini juga ingin diangkat tanpa tes. Itu Bapak Ibu tetap fokus dengan apa yang Bapak Ibu tuntut. Jangan bergeser sedikit pun ya, tetapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara dialogis, membangun komunikasi berbasis data ya. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya jika ada komunikasi yang sama, sehingga nanti meskipun keinginan berbeda, tetapi ada poin-poin yang disepakati, sehingga tidak jalan masing-masing, sehingga ada kekuatan yang utuh gerakan itu, ya. Nah, seperti itu yang harus dibangun. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ya, bahwa Bapak Ibu yang menjadi pihak yang tentu saja ketika berbicara sakit hati ya sakit hati, berbicara kecewa tentu kecewa, berbicara sedih tentu sedih. Tetapi hal itu sekarang mulai perlahan kita tinggalkan, fokus sekarang bagaimana semua saluran komunikasi itu dibangun ya, Bapak Ibu membangun komunikasi dengan pihak pemerintah daerah, mendorong ketersediaan formasi,
Bapak Ibu nanti berbagi peran di pusat juga mengontrol, ya mengawal terkait dengan formasi, terkait dengan janji-janji yang sudah diucapkan, dan juga menuntut bagaimana bisa ada keyakinan. Mungkin bahasa anak sekarang itu biar nggak di-prank lagi gitu ya, biar nggak di-prank dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, tentu kita harus menghormati pihak pemerintah, dalam hal ini Ditjen GTK, ya Kemenpan RB, BKN atau sebut dengan Panselnas. Tentu saja dalam hal apapun selalu ada celah-celah yang bisa menimbulkan kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasakan tidak berkeadilan. Nah, fungsi Bapak Ibu semua menuntut hak inilah menjadi salah satu fungsi kontrol dengan menyajikan data dan fakta yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan. Meskipun tidak semuanya tentu saja bisa menyajikan data-data dan fakta tersebut. Mungkin itu Bu Dewi, ya Bu Kania, Pak Dayat, ya dan Bapak Ibu semuanya tetap semangat ya karena guru sudah menjadi pilihan Bapak Ibu semua. Insya Allah kita juga di pusat membangun komunikasi, ya Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya akan diangkat, ya akan mendapatkan SK, ya Insya Allah saya memiliki keyakinan itu dan tinggal sejauh mana Bapak Ibu ikhtiar yang terbaik ya. Ya, keyakinan saya seperti itu dengan teman-teman saya juga dengan Ibu Ketua Umum gitu ya. Dan tentu saja semua memiliki itikat yang baik, tinggal kita saling support juga kritisi yang kurang ya. Jadi sekali lagi tetap jaga soliditas, solidaritas ya, bangun komunikasi. Jangan sampai kita melenceng dari komitmen awal bahwa 3043 itu semuanya harus mendapatkan SK. Ya harus dikembalikan kembali senyum-senyum yang sudah mulai merekahnya ya. Jangan sampai dijatuhkan kembali ke titik terendah ya. Karena apa? Bapak Ibu adalah memiliki peran dan kontribusi serta andil dalam mencetak generasi emas 2045. 3043 itu bukan angka yang kecil, ya. Meskipun dalam konteks persentase dibandingkan dengan 250.000 lebih, itu mungkin tidak seberapa, tapi dalam konteks peran Bapak Ibu di satuan pendidikan sangat besar. Berapa banyak nanti anak-anak yang tidak akan terlayani ketika Bapak Ibu posisinya tergantikan atau bahkan tidak terisi dan akhirnya harus terpinggirkan, ya seperti itu. Apalagi yang sudah lama mengabdi dan lain sebagainya. Jadi itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, Sahrul Mubarak, semua doa-doa kita, ya Allah ijabah, ya. Semua langkah-langkah kita Allah permudah. Semua itikad niat kita Allah bersihkan dan Allah jaga, dan di bulan penuh maghfirah, berkah dan idkum minanar ini harapan kita semuanya Allah kabulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Pak Wijaya MPD ini selaku Kadep Kominfo PB PGRI. Ya. Beliau ini adalah salah satu keluarga besar dari PB PGRI yang mendamping kita dari awal perjuangan sampai titik hari ini, dan tanpa beliau mungkin tidak akan ada keademan ya Bu ya yang terjadi karena beliau ini sosok yang selalu membuat suasana menjadi adem, suasana menjadi tentram. Ya, oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya kita akan buka dulu sesi pertanyaan. Namun pertanyaannya kami batasi untuk 3 pertanyaan karena selanjutnya ini akan kita akan membahas mengenai pergerakan di daerah. Ya, bagi yang Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand atau angkat tangan. Ada?
atau memang sudah cukup Bisa paham? tanya Bu, bukannya? Nah, kayaknya Oke, Bu Novi nih, silakan ini ya ada bisa Bu Novi. tatap muka sama Bu Novi nih. Ya, saya hanya Selamat malam Pak Wijaya, Bu malam, Dewi, Bu Novi. semuanya. Malam Bu Novi. Selamat malam Bu Novi. Punten sebelumnya ya Pak ya, karena di grup itu banyak karakter ya Pak ya, Bapak Ibu ya, termasuk saya gitu, vokal gitu ya, karena ya sangat kalau kita masih muda ya Bu ya, alhamdulillah ya, maksudnya bukannya kita masih bisa lah ya gitu, cuman ngenes sekali ya kalau ngelihat Bapak Marjan yang udah usia itu, saya nangis Bu Pak gitu ya, makanya saya vokal itu seperti itu, jadi mohon maaf gitu ya Pak ya. Yang saya tanyakan Pak, mungkin untuk selanjutnya itu apa gitu Pak, aksi kita, karena kalau diikutin terus saya itu sebenarnya mungkin capek sendiri gitu ya Pak ya. Kayaknya ya Allah 3043 itu kan tidak apa ya Pak ya, angka yang kecil ya Pak ya, karena P1 kan memang rencananya mau diangkat semua gitu loh Pak. Kenapa harus seheboh ini, saya juga bertinyi-tinyi gitu ya Pak ya, kalau anak-anak itu bertanya-tanya gitu, sebenarnya sampai seheboh ini apa sih gitu ya Pak ya. Terus mungkin pertanyaan dari teman-teman yang sampai sekarang belum terjawab, kenapa H-2 gitu loh Pak, ya nggak? Jadi alasan apapun mungkin yang disampaikan oleh Bu Nunu itu nggak nyambung ke kita gitu Pak. Jadi membuat kita itu bukan makin adem mungkin ya, makin geram gitu, makin emosi gitu ya Pak. Jadi seolah-olah di luar itu Pak, kita tuh kayaknya tidak layak gitu, karena ada yang lebih layak gitu kalau dari segi nilai. Kalau pertanyaan, kalau ada statement seperti itu, berarti kenapa dulu kita dinyatakan Lulus. lolos, dan tidak hanya lulus loh Pak, kita sudah pemberkasan loh gitu. Terus yang kedua Pak Wijaya yang ingin saya sampaikan, dan sering banget saya sampaikan di grup ya, ke Bu Dewi juga, ke Bu Kania juga, saya punya buktinya. Mereka itu di belakang kita Pak, teman saya itu di grup PPG itu ada 4 orang Pak, yang mereka itu P1 tanpa formasi dihubungi gitu loh Pak. Kita aja nih Pak, lomba nih misalkan, apakah boleh seorang peserta itu berkomunikasi dengan jurinya? Itu nggak logis gitu Pak. Kayak kita tuh disuruh nunggu, terus ntar kita nikah ya gitu, kalau bahasa saya gitu ya Pak. Tungguin ya gitu. Terus dia nikah sama orang lain gitu Pak. Rasanya tuh kayak gitu. Gitu Pak Wijaya ya. Jadi ya kita tidak bisa Pak, apa ya, karena banyak kondisi Pak, banyak yang dipecat. Iya Pak, kalau saya alhamdulillah ya Pak, saya ngajar di swasta iya, di negeri iya, cuman ya nyesek Pak, di antara 5 orang teman saya yang diangkat cuman saya gitu, dan awalnya yang saya diinduk, saya digeser dengan teman. Tapi sebenarnya nggak masalah Pak, kalau misalkan di luar gitu ya Pak, dialihkan, kenapa harus ditutup formasinya gitu. Awalnya saya diinduk Pak, teman saya di Bojong gitu. Nah Bojongnya dihapus, sayanya yang dibatalkan. Itu kan kalau nggak sabar-sabar ya Pak ya, Masya Allah gitu ya, pengennya turun kayak ke jalan gitu Pak, biar cepet gitu urusannya gitu. Gitu Pak Wijaya. Jadi mungkin Pak Wijaya, langkah ke depan itu apa, supaya kita itu juga tidak terlalu lama, dan yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman 3043 ini adalah kalau sekarang saja kita bisa dijerat dengan banyak alasan, bukan jadi nggak mungkin gitu Pak. Ke depan kita juga akan terjerat dengan regulasi baru gitu. Mungkin itu Pak Wijaya. Panjang ya Pak Wijaya. Ya, Mungkin endingnya itu ya Pak ya. Iya, Gitu. mungkin silakan Bapak. Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Kami Sama-sama. persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bu Novi. Silakan ya. Bapak. Baik, terima kasih. Kan langsung aja ya, bahwa apa yang menjadi alasan, ya pertama kan berdasarkan laman berita yang beredar, terus juga komunikasi yang bahkan dibuat viral ya, dengan perwakilan dari Bogor gitu ya, yang sejatinya itu dianggap kabar gembira bagi semua ya.
Ternyata pas pengumuman ya Bapak Ibu, ternyata ada angka 3043 yang dibatalkan. Nah, itu sebetulnya ada hal yang saya tahu mungkin salah satu sebabnya, tapi saya tidak bisa mengomunikasikan, menyampaikan hal ini ke Bapak Ibu. Yang jelas tadi ya kuncinya Bapak Ibu pihak-pihak dari daerah ya, terus juga pusat itu memiliki andil yang sama ya terhadap kondisi yang Bapak Ibu rasakan. Ya, jadi saya hanya bisa menyebutkan itu saja, Bu Nopi ya. Kalau saya detailnya juga saya tahu. Maksudnya saya memiliki informasinya, tetapi semua memiliki andil ya Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan proses observasi, bagaimana dengan proses data ya, dengan proses pendataan gitu ya, dengan proses pengajuan formasi, akhirnya sampai perpindahan formasinya yang pindah gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu juga harus tahu ya, ada sebut dengan ABK, analisis beban kerja. Tetapi di luar itu saya telah memberikan pernyataan ketika awal-awal proses seleksi P3 ini. Saya menyebut ada proses terkait pengambilan data, terkait validasi pengambilan data dari Dapodik itu sendiri. Dalam hal ini konteksnya adalah cut off data. Nah, itu awalnya dari sana sebetulnya ya persoalan ini muncul. Dari data ya seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua Bu Dewi, langkah-langkah apa ini pertanyaan yang kedua ya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Ketika konteks kita bicara aksi ya, aksi massa, demonstrasi, itu dalam dirasa bukan langkah yang tepat dalam konteks sekarang. Mengapa? Silakan Bapak Ibu lihat apakah 3043 itu semuanya bisa hadir ya. Ketika memang salah satu langkah yang diambil itu adalah demonstrasi ya. Dan itu sudah dilakukan di awal ya. Yang saya lihat Bapak Ibu sudah melakukan di awal dari saya menyimak dinamika grup yang sangat luar biasa ya, dengan sahut-sahutan, bahkan dengan list yang beredar, tetapi faktanya tidak lebih daripada 40 orang ya, 60 orang ya. Seperti itu kemarin itu. Ya, Nah, kurang lebih kurang lebih aksi yang sekitar pertama, ya. ya aksi yang pertama segitu. Ya. Nah, konteks berikutnya saya juga secara pribadi tahu dari 3043 itu memang ada yang memang memiliki kriteria yang bersangkutan itu untuk dibatalkan ada, tapi hitungannya memang sedikit lah gitu ya. Nah, cuma dalam konteks ini kan berbicara Bapak Ibu yang sudah memang berhak dinyatakan lulus ya, tinggal penempatan dan bahkan sudah pemberkasan ya. Ya. Nah, itu yang membuat persoalan ini menjadi rumit dan hak itu sudah menjadi hak Bapak dan Ibu, dan ketika dibatalkan berarti ada keputusan atau kebijakan yang sebetulnya perlu dikoreksi kembali ya, seperti itu. Ya minimal ada solusinya ya, seperti itu. Nah, itu terkait ini. Yang hal lainnya ya terkait dengan tadi makanya saya pesannya Bapak Ibu kawal terus dari daerah dengan pusat terus dikawal ya Bapak dan Ibu. Kita pun dengan Ibu Ketua Umum juga tidak diam melakukan proses komunikasi dan sudah ada beberapa pihak yang terkait yang sudah membangun komunikasi. Maka saya memiliki keyakinan insya Allah Bapak Ibu tetap akan mendapatkan SK ya. Kita menuntut semuanya dituntaskan 2023 ya. Untuk Bapak dan Ibu bukan hanya P1 yang dibatalkan ya. Ya, jadi semuanya guru honor P1 yang sudah nyatakan lulus. Meskipun prioritasnya urutannya 3043 terus P1 ya, dan akhirnya semua guru honor itu diangkat. Nah, itu secara urutan. Jadi kalau berbicara kok kenapa semua, ya semua memiliki hak yang sama, tapi ketika berbicara prioritas maka utamanya adalah Bapak Ibu yang harus diselesaikan. Selesaikan dulu 3043, baru selesaikan sisa P1, baru yang lainnya. Ya, baru setelah itu boleh proses pembukaan untuk jalur lain atau peserta lain. Nah, jadi kalau ini pandangan saya ya. Jadi tetap bangun tadi dengan cara dialogis ya, dengan cara-cara komunikatif dan berbasis data ya. Jadi jangan sampai kita aksi ya, tapi tidak bawa data apa yang mau kita jadikan pembenaran untuk menuntut hak kita gitu.
kita justru akan kebalik. Ya, Bapak Ibu lihat kan kemarin ketika RDP, ya, masing-masing anggota ya fraksi hampir serentak ya senada menyampaikan dukungan, support ya kepada kita semuanya. Ya. Tapi lihat responnya ya, respon dari pihak pemerintah ya, dalam hal ini kemarin ya jawaban dari Kemendikbudristek atau Dirjen GTK itu tetap kembali sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di awal kan. Iya. Dengan nah itu halnya. Tetapi kita pegang 4 poin ya, dan dari pemerintah ya dah di Dirjen GTK, tinggal nanti tuh Bapak Ibu bangun komunikasi, mudah-mudahan nanti ketemu kepastiannya. Jadi kepastian hitam di atas putih bahwa Bapak Ibu semuanya 3043 itu tidak akan mengalami prank yang kedua kalinya. Tapi saya yakin tidak akan ya seperti itu, insya Allah seperti itu. Mungkin itu Bu Nopi, tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Jangan momen ini jangan sampai juga jadi kita teralihkan ya, banyak penumpang gelap ya. Ingat ini adalah tahun politik, mendekati tahun politik. Kita harus bisa memilah-milah, memilih-milih informasi, dan kita semua juga jangan terjebak selalu dengan informasi-informasi yang sifatnya bombastis, hiperbola, clickbait ya. Ada Bupin ya. Yang hanya menekan judul ya kontennya sama aja. Ya, surat pengumuman di Nation agar hanya sebatas mengejar viewer, subscriber gitu ya. Dalam konteks ini literasi kita perlu ditingkatkan, perlu dijaga, perlu terus ketelitian. Ya, seperti itu. Jadi dapatkan informasi saluran yang informasinya terverifikasi dan tervalidasi dengan pihak terkait, Kemdikbudristek, dengan Menpan RB, atau dengan BKN atau Panselnas konteks seperti itu, dan pemerintah daerah. Bapak Ibu harus rajin nyatet, rajin rekam, baik audio ataupun videonya. Itu sebagai bukti nanti, ya. Mungkin itu Bu Nopi ya, tetap semangat, ya insya Allah akan ada senyum di akhir perjalanan. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bu Novi dan terima kasih kepada Pak Wijaya yang sudah begitu jelas ya menjawab pertanyaan daripada Bu Novi. Selanjutnya mungkin sebelum ke Pak Syarif yang tadi sudah angkat tangan, ini ada pertanyaan nih Bapak supaya satu suara juga dengan wilayah-wilayah lain di bawah naungan Provinsi Jabar. Apa yang harus disampaikan kepada KCD supaya alurnya jelas dan sama semuanya satu suara antar wilayah di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, baik. Terkait ini, jadi ada tuntutan yang harus langkah konkret yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, mendorong pemerintah daerah ya untuk mengajukan formasi, ya. Itu pertama, formasi yang menjamin ya pengisiannya adalah oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta kepastian terkait penempatan ya. Formasi yang diajukan yang diisi oleh Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, mengawal pemerintah daerah terkait dengan nanti penetapan ya dan penempatan di tingkat pusat. Nah, itu yang harus dibangun. Jadi alurnya tetap nanti kembali ke daerah yang membuka formasi ya. Dan formasi yang dibuka yang harus mengakomodir Bapak Ibu. Lihat nanti formasi yang terbuka itu dari konteks linearitas kualifikasi akademik, lihat dari linearitas kepemilikan sertifikat pendidik ya. Jadi Bapak Ibu kan kita tidak berbicara lagi lulus dan tidak lulus. Bapak Ibu tetap P1 lulus dan tidak akan dites lagi. Tinggal penempatan. Ya, tetapi penempatan itu kan harus ada formasinya. Dan formasi itu yang harus dikawal mulai dari daerah sampai dengan ke pusat dan sampai proses selesainya. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan saya juga sebelumnya pernah mengajukan ya kepada Bapak bahwa ada beberapa permohonan dari forum gitu supaya sama satu suara.
yang formatnya itu mungkin nanti bisa dijadikan contoh juga ya buat rekan-rekan semua gitu Pak. Iya, jadi komunikasi dengan daerah kemarin di Banten kan sudah, terus Jawa Barat juga sudah. Nah itu harus sama ya. Jadi satu instruksi, satu suara terkait langkah-langkah strategis mengawal satu ketersediaan formasi, kedua kepastian hukum atau dari sisi regulasi bahwa Bapak Ibu yang akan mengisi formasi tersebut. Ya, jadi jangan terjebak konteks tadi. Bapak Ibu di pingpong bukan ya. Jadi saya memberi clue-nya semua memiliki peran ya, baik daerah ataupun pusat ya. Lihat aja bukti dokumennya, dokumen pengajuan ketika berbicara saya nggak mengajukannya sekian, mana dokumennya, mana yang sudah tetapkan oleh Menpan RB, lalu sandingkan dengan data dari yang ada perubahan di Kemenpan RB 149. Nah, seperti itu. Jadi jangan terjebak akhirnya kita menyalahkan pusat, ada yang menyalahkan daerah. Kita jangan terjebak konteks itu, ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ini selanjutnya karena berkaitan dengan waktu ya Bapak. Bapak butuh Iya. istirahat. Iya. Pertanyaan terakhir ini ada Pak Syarif ya. Silakan Pak Syarif. Mungkin dua-duanya boleh nih Bu Susmiati, karena hari ini juga Kota Bekasi sedang menerima, udah PGRI Kota Bekasi juga tadi laporan menerima dari teman-teman P3K juga. Ya, silakan Pak Syarif mungkin ya. Pak Syarif. 2 orang lagi aja, nggak apa-apa. Baik. Oke, nggak apa-apa Bapak. Boleh nggak apa-apa. Ya, terima kasih bukannya telah memberikan saya kesempatan. Hatur nuhun Pak Wijaya Wilajeng Sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Syarif Rohendi, saya dari Seman 1 Saguling. Kebetulan kemarin di Bandung Barat dan Cianjur. Nah, mungkin sedikit pertanyaan dari saya Pak mengenai yang tadi mekanisme dan regulasi mungkin yang telah Bapak paparkan, alhamdulillah gitu, dengan panjang lebar dan menjadi pencerah bagi saya pribadi. Cuman satu pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya ini, pada saat mekanismenya kita tempuh, kemudian audiensinya dengan baik kita juga tempuh, data-data yang kita siapkan juga kita siapkan, kemudian kita bawa ke daerah. Nah, secara regulasi apakah masih memungkinkan tidak Pak? Kita dibarengkan pada saat SK-nya itu dengan yang tidak dibatalkan. Itu mungkin Pak pertanyaan dari saya. Hatur nuhun Pak Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Bapak. Pertanyaannya ini bagus ya, pertanyaan yang bagus. Apakah memungkinkan? Kalau secara keseluruhan 3043 jika di SK-kan dengan formasi yang ditetapkan tahun 2022, saya rasa berat ya. Jika semuanya 3043, ya. Tetapi jika sebagian berdasarkan hasil sanggah ada, nah itu pertanyaan jawabannya. Tetapi yang harus kita tetap lakukan adalah semuanya 3043 ini mendapatkan SK. Ketika tidak selesai di 2022 tahun 2022, semuanya 2023 wajib, tidak tersisa. Wajib semuanya mendapatkan SK. Dan ini perlu kelegoan dan ujian kepemimpinan bagi Bu Dewi dan teman-teman. Jadi jangan sampai ketika sebagian itu misalkan dari 3043 itu dengan proses pengumuman yang muncul itu ada yang masuk kloter sekarang, udah misalkan Bu Dewinya udah lolos, udah tinggalin, tidak seperti itu. Ini ujian kepemimpinan. Jadi tetap ya kawal hak teman-teman 3043 ini sampai selesai tidak bersisa. Nah itu ujian kepemimpinan ya. Jadi ujian kepemimpinan sekaligus ujian ketulusan ya. Ya, bukan ujian kemodusan. Nah, ketika sudah tercapai udah tinggalin aja. Nah, jadi itu kan berarti konteksnya
selama kepentingan pribadinya itu sudah terpenuhi, ya sudah. Ketika berbicara forum, berarti kita berbicara kebersamaan. Ketika berbicara konteks P1 pembatalan, berarti kita berbicara keluarga besar P1 pembatalan. Ketika sudah diberikan amanah untuk menjadi ketua forum atau teman-teman koordinator, maka tuntaskan sampai selesai. Meskipun Bapak Ibu sudah selesai dengan dirinya, ya, tapi tetap perjuangan tetap harus dilanjutkan. Jadi itu mungkin pertanyaan tadi dari Pak Sarip, ya. Kenapa mungkin sekarang pun masih ada tertunda-tunda, karena memang ada data-data yang dikumpulkan dari teman-teman itu ya yang membuat keputusan ini akhirnya bingung mau sesuai schedule, juga nanti malah menimbulkan hal-hal lain lagi gitu. Akhirnya ya agak terus ya. Sedangkan April sudah mulai dekat ya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Jadi poinnya titik tekannya 3043, tidak lebih dari tahun 2023 semua sudah diangkat semuanya. Amin. Nah, itu poinnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Mungkin itu Pak Sarip ya. Ya, atur mohon Bapak. Ya, sami-sami. Mangga Bu Susmiati, Oke, mangga silakan terakhir ya. untuk selanjutnya Bu Ius, kami persilakan. Ya, baik Ibu, sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan saya untuk bertanya. Dan kebetulan tadi Pak Andika juga sudah tahu ya, di Kota Bekasi tadi ada di PGRI itu ada Pak, maaf, jeda. Ya, tadi sore saya ditelepon oleh Ketua PGRI Kota Bekasi, Pak. Ya. Dan kebetulan juga tadi memang ada pertemuan tentang pembahasan P3K yang sudah dapat penempatan dan yang belum dapat penempatan. Dan poinnya belum dapat penempatan ini, seperti tadi saya juga sudah japri dengan Bukania gitu ya Pak, dengan motonya kita ini kan ibaratnya harus satu visi dan misi gitu kan. Nah, dari Ketua PGRI di Kota Bekasi itu memang kita harus merajuk narasi atau permintaan itu dengan satu suara Pak. Dan kebetulan hari Senin itu kan kami diterima untuk audiensi di Raker DPRD Kota Bekasi. Nah, saya ini masih bingung nih Pak, gitu kan. Secara pribadi saya tidak paham birokrasi untuk seperti DPRD ataupun BKD dan sebagainya lah ya tingkatan itu. Nah, saya mohon nih Pak, soalnya kan dari DPRD itu kebetulan memang fraksi PKS yang tadi menerima kami berenam ini. Jadi dari fraksi PKS itu dia meminta secara tertulis dan dia juga sudah tahu kalau kita ini punya forum gitu kan. Nah, supaya saya tidak keluar dari koridor gitu loh Pak, yang saya juga nggak paham sebenarnya surat menyurat untuk birokrasi ke bagian tersebut gitu kan. Saya mohon arahan dari Bapak ataupun dari pengurus ya, untuk saya di Kota Bekasi itu secara surat menyuratnya kalimatnya seperti apa gitu Pak, supaya tidak salah langkah gitu maksud saya. Cukup gitu aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak, mau Bapak yang jawab atau saya yang jawab? Ini hanya garis besarnya aja lah poinnya. Pertama ya jadi harus tadi ya perjuangan itu terstruktur satu suara, dalam konteks ini suara yang disepakati menjadi suara prioritas. Berarti apa yang diperjuangkan oleh pusat harus turun juga
sama suaranya yang diperjuangkan oleh daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Karena apa? Karena isunya sama, tuntutannya sama, maka langkah-langkah strategisnya juga harus sama, ya. Nah, kalau masalah sifat yang teknik administratif, mungkin nanti Ibu Dewi dengan pengurus, ya, itu yang nanti mungkin menyeragamkan, ya, misalkan Kopsurat ini atas nama koordinator provinsi, koordinator kabupaten kota, itu silakan, ya, seperti itu. Nah, tetapi 3 poin pentingnya adalah tadi, pertama, penyediaan formasi, ya, itu yang pertama, penyediaan formasi yang penyediaan formasi untuk Bapak Ibu P1 pembatalan. Yang kedua, memberikan kepastian dari sisi Hukum. regulasi, ya. Ya, regulasi itu lebih mungkin bahasa orang sering itu hitam di atas putih. Jadi kalau kemarin keluar Kepmenpan RB 149 nih, Kepmenpan RB nomor berapa? Atau misalkan surat pengumuman, surat edaran Ditjen, surat pengumuman Ditjen, itu bisa salah satu rujukan, ya. Jadi yang bisa jadi pegangan. Jadi bukan hanya janji, ya. Janji. Nah, janji pun kan dalam konteks janji eksekutif dengan janji legislatif itu juga berbeda, ya. Dalam untuk dijadikan pegangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Nah, Bapak Ibu hadirkan data, ya. Jadi data-data yang menyatakan Bapak Ibu memang layak berhak mengisi formasi yang sebetulnya dibatalkan. Nah, 3 poin itu suarakan semua sama tuntutannya. Masalah teknik administratifnya mungkin silakan, itu kewenangan dari pengurus dan masing-masing koordinator. Mungkin itu saja, Bu Kania, ya. Iya, oke, terima kasih Bapak. Mungkin izin menambahkan, sebelumnya saya kan sudah bersurat juga ke Bupati Bandung, dan yang saya lampirkan itu hanya yang pertama hanya surat. Kemudian yang keduanya sebagai bentuk lampirannya adalah daftar nama-nama yang dibatalkan berikut dengan format surat pembatalan yang nomor 1199 itu. Itu yang saya sampaikan kepada Bupati, dan alhamdulillah sekarang sudah didisposisi kepada Sekda. Jadi tinggal menunggu konfirmasi selanjutnya untuk audiensi dengan Bupati. Nah, adapun isi suratnya itu yang pertama memohon audiensi dengan Bupati, dan yang kedua memohon permohonan rekomendasi audiensi dengan Gubernur Jabar. Untuk redaksi suratnya nanti akan saya share di grup koordinator Jawa Barat. Itu bisa Bapak Ibu pakai, mungkin tinggal diganti wilayahnya saja. Kemudian untuk kop suratnya kita bakukan saja menggunakan kop surat pengurus nasional, cuma di bawahnya ada wilayah Jawa Barat saja, karena kita merujuknya kepada audiensi dengan Gubernur Jawa Barat terkait dengan jumlah yang dibatalkan di Jawa Barat itu ada 634 atau jumlah terbanyak se-Indonesia. Begitu Bapak, Bu Yus, nanti akan saya share juga di grup koordinator. Oke Bapak, mungkin itu saja ya untuk malam hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya Bapak Pak Wijaya untuk kami yang berada di Jawa Barat ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga dimudahkan segala urusannya. Mungkin kami persilahkan juga buat Bapak untuk beristirahat karena kondisi Bapak belum fit. Dari tadi juga saya ganggu terus dari pagi sampai sore. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Satu lagi ya, Pak, secara pribadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari mulai awal hingga titik ini. Saya tadi Bapak bilang banyak progresnya, itu tidak lain dan tidak bukan karena bimbingan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mungkin sebelum saya undur diri, saya selalu ulang lagi, ya, bersuaralah dengan bersuara orang yang mendengarkan isi hatimu.
Sebab jika kau diam 1000 bahasa, maka penindasan itu tidak akan berhenti. Berjuanglah terus, berjuang tanpa henti, sebab hidup adalah perjuangan. Jangan lari dari tanggung jawabmu, bukan pada hasil. Nilai itu disematkan tapi pada proses yang engkau lalui. Kalah terhormat lebih baik daripada lari dari medan laga. Ya, karena ketika ikhtiar terbaik kita hadirkan, rekam jejak mencatat itu adalah sebuah perjuangan seorang pahlawan, tetapi kita lari diam 1000 bahasa, maka sikap itu adalah sikap pecundang. Terima kasih. Izin undur diri. Wilujeng, Tessa Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Pak. Hatur nuhun, Pak Wijaya. Hatur nuhun. Ya baik, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin saya di sini ingin memberikan pandangan atau mungkin arahan karena kita berpedoman pada satu komando ya. Yang pertama itu draft yang sudah saya buat itu draft dalam bentuk kronologi. Kronologi dari mulai tanggal per tanggal berapa kita menerima notif bahwa kita mendapatkan penempatan gitu. Kemudian tanggal berapa kita dibatalkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian draft ini bisa sebagai acuan Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang sudah saya buat itu ada draft permohonan. Ya, draft permohonan forum ini ada 4 poin yang sudah saya konsultasikan juga dengan Pak Wijaya, dengan Pak Sumardiansyah, dan beliau-beliau ini menyetujui untuk se-Jawa Barat satu suara dengan permohonan tersebut. Kemudian yang ketiga yang sudah saya buat itu suratnya ditujukan kepada Bupati. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak dan Ibu antar wilayah kabupaten atau kota itu dimohon kekompakannya untuk bersurat kepada Bupati atau Wali Kota dengan perihal permohonan untuk audiensi dan permohonan rekomendasi untuk audiensi dengan gubernur gitu. Supaya semakin banyak rekomendasi maka semakin mudah akses kita untuk beraudiensi dengan gubernur. Untuk draftnya saya akan share di grup koordinator dan bagi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sudah bersurat kepada Bupati atau Wali Kota masing-masing dimohon konfirmasinya dan bagi yang belum itu silakan juga konfirmasi kepada saya melalui chat pribadi gitu. Dan satu lagi saya titipkan kepada Bapak Ibu di sini, mohon maaf sekali dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai wakil dari Pak Dayat dan sebagai humas dari forum PS1 menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian semuanya untuk tetap bersabar dan kita ikuti prosedur dan alur perjuangan yang sudah kita tempuh. Jangan sampai ketika pengurus sudah bercapek-capek gitu ya, ada yang sampai bolak-balik seperti Bu Dewi, Pak Dayat. Saya mungkin itu sudah berjuang, tapi di dalam batin Ibu dan Bapak masih terdapat rasa tidak percaya dengan perjuangan kami gitu. Karena kami pun pasti tetap mengurusi urusan ini gitu. Kemudian serahkan saja perjuangan ini untuk menuju pusat itu kepada pengurus. Ibu Bapak tinggal bergerak di daerah dan pengumpulan data-data gitu ya untuk arahan dari saya. Mungkin dari Bu Dewi, ada arahan Bu Dewi? Ya, baik Bapak Ibu. Ya betul sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kania bahwa untuk keperluan surat menyurat itu nanti boleh Bapak Ibu minta ke Ibu Kania sebagai humas forum ya, surat yang untuk ke daerah ya, untuk ke dinas kabupaten, provinsi dan lain sebagainya, boleh silakan. Nanti di situ ada kop suratnya, terus juga ada
Kalau mau disamakan ya, boleh silahkan ya Bapak Ibu ya. Terus untuk Jabar, ya mudah-mudahan kita semua kompak selalu ya, kompak, satu visi misi, jangan terpecah ya. Apa ya, kita di sini, saya pribadi dan juga pengurus itu tentunya tidak tinggal diam. Kami tetap bergerak, mungkin tidak terlihat, tapi insya Allah mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, kekuatan ya, karena Senin ini pun kita nanti ada jadwal untuk bisa melaksanakan audiensi ya, mudah-mudahan tidak meleset ya jadwalnya. Nah, di situ kami akan terus berjuang ya, terus berjuang untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, hak kita kembali. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Semangat selalu dan jangan lupa kita berdoa minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Amin ya Allah ya. Oke, terima kasih Ibu Dewi yang sudah meluangkan waktunya Ya, juga sama-sama, untuk kita Bu semua. Tania. Mungkin dari pemaparan tadi seluruhnya sudah disampaikan sangat jelas. Dan lebih kurangnya nanti akan saya follow up juga di grup koordinator Jabar, dan nanti mungkin yang koordinator bisa menyampaikan informasi-informasi terkait pergerakan di daerah ini melalui grup masing-masing. Dan untuk para pengurus yang bergerak di pusat, kami ucapkan selamat berjuang. Dan hari Senin juga alhamdulillah, insya Allah kita di daerah untuk GTK provinsi, Disdik Provinsi Jabar itu akan saya datangi karena kebetulan ini sekalian laporan juga ya untuk Bapak Ibu semua. Karena kebetulan ada teman saya juga yang bekerja di Disdik Provinsi, beliau mau memfasilitasi saya dan Pak Roni untuk mendatangi pihak GTK. Nah, kenapa saya menahan Bapak dan Ibu untuk langsung ke Disdik Provinsi? Bukan berarti saya ingin lebih berperan dari Bapak Ibu semua, cuma mungkin yang pertama karena akses kita ada orang dalam gitu ya. Yang keduanya kalau kita serbu rame-rame, satu takut dianggap demo. Kemudian kalau kita masing-masing bergerak, yang ini datang ke Disdik, yang dari sini datang ke Disdik, mereka akan capek dan pada akhirnya kita tidak akan dilayani dan tidak akan diprioritaskan gitu. Mungkin itu pandangan saya. Jadi untuk hari Senin agendanya saya akan menuju ke GTK Disdik Provinsi, kemudian akan dilanjutkan ke Jalan Talaga Bodas untuk menuju ke Gedung PGRI Provinsi Jawa Barat. Karena saya sudah ada komunikasi dengan Pak Dede Hidayat sebagai Sekum, kemudian dengan Pak Dede Amar sebagai Ketua PGRI Jabar, alhamdulillah atas arahan Pak Wijaya sudah terkoneksi juga terkait pendampingan juga mungkin untuk pergerakan di daerah. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lainnya, kami himbau juga silahkan bergerak di KCD masing-masing dengan apa yang disampaikan ini berupa satu, mendorong pemerintah daerah atau KCD dalam hal ini atas ketersediaan formasi untuk Bapak dan Ibu semua, kemudian memohon kepastian hukum atau hitam di atas putihnya bahwa kita yang akan menempati formasi tersebut, dan yang ketiga selalu mengawal Pemda atau KCD dalam hal ini terkait penempatan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin tidak hanya cukup sekali untuk datang ke KCD menanyakan, tapi juga jangan terlalu sering gitu ya intensitasnya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini yang cukup singkat, padat, insya Allah efektif. Ada satu kata yang ada satu kalimat bahkan lebih ya, ini ada satu kata bijak yang ingin saya sampaikan, siapa tahu bisa memotivasi Bapak dan Ibu semua, yaitu hal-hal yang baik datang untuk mereka yang menunggu. Tapi
hal yang lebih baik datang kepada mereka yang bergerak untuk mendapatkannya. Nah, bergeraknya silahkan bergerak dengan jalur birokrasi ya Bapak Ibu, tidak dengan jalan anarkis, tetap perhatikan kode etik kita sebagai guru. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya sebagai moderator di malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan ya, sebentar. Ya, silakan. Ya, jadi untuk mekanisme yang jabar, karena kan sebelum pas kemarin itu kan kita yang koordinator Bandung Raya gitu. Tadinya sebelum kita komunikasi ya, Bu, kemarin tuh. Tadinya kita juga mau bergerak gitu kan, tapi alhamdulillah pada saat saya komunikasi dengan Ibu, kemudian saya komunikasi dengan Pak Dayat, karena kita satu komando, akhirnya akan diwakilkan oleh Ibu dan Pak Roni yang akan berangkat hari Senin ya Bu ya. Iya. Ya, jadi kami pun akan ibaratnya akan stay dulu, akan melihat situasi perkembangannya, perjuangan mungkin tetap harus kita lanjutkan ya Bu ya. Dalam artian kami percaya dan kami yakin, makanya kami juga tidak bergerak. Dalam artian bukan tidak bergerak ya, dalam artian kita tetap menunggu arahan gitu. Kita juga tidak mau sembrono, dalam artian kalau kita bergerak masing-masing juga akhirnya akan bergeraknya sia-sia, terlalu banyak bergerak juga nanti akan capek, ibaratnya banyak energi yang habis gitu. Nah, alhamdulillah bukannya dan Pak Roni nanti hari Senin akan berangkat ke sana. Dari kami mungkin koordinator Bandung Raya akan terus mendukung Ibu di belakang, kalau ada apa-apa tinggal kita komunikasi saja. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Mungkin bukan tidak bergerak ya, tapi di daerah silahkan kunjungi KCD masing-masing dengan intens, namun intensitasnya jangan terlalu sering gitu ya. Jalin komunikasi yang baik tentunya dengan cara-cara santun yang sudah disampaikan oleh Pak Wijaya. Bukannya Oke, kita sebentar bisa ya ngobrol ya, sebentar. Ini saya kemarin itu menghubungin boleh. KCD Bu, terkait formasi ya, mau ngecek formasi. Nah kan kemarin saya ngecek ke operator sekolah Bu. Nah kebetulan Ya. sekolah saya kan udah ada P3K untuk guru bahasa Jepang ya. Nah jamnya itu hanya 42 Bu, dan otomatis sekarang kan ada kebijakan guru itu minimal 30 JP Bu. Akhirnya kan saya hanya tersisa ya Bu, 12 JP. Nah saya cek di operator itu tidak mengajukan formasi untuk bahasa Jepang gitu Bu. Mungkin saya titip pesan gitu ke Bu Kania ya, yang mau ke Bandung. Sebenarnya tadi yang Bogor itu sebenarnya sudah mau ke Disdik Jabar Bu sebenarnya. Cuman saya belum respon ya tadi ya, karena baru pegang HP gitu, pusing juga ya ininya ya Bu. Nah mungkin karena bukannya yang sudah mewakili, titip pesen gitu Bu untuk yang di Jabar, mohon untuk formasi bahasa asing, terutama bahasa Jepang, ya mungkin bahasa Jepang, bahasa Jerman itu sangat mengenaskan bukannya. Kemarin formasi Jepang saja satu Jabar itu hanya nggak nyampe 15 Bu. Dan setelah tes tahap kedua itu hanya tersisa 1 bukannya, dan diperebutkan 153 guru. Mungkin bisa titip pesan Bu untuk dioptimalisasi formasi bahasa asing Bu. Jadi kalau bahasa asing selalu sulit gitu Bu ya, formasinya sangat-sangat minim sekali gitu. Sedangkan formasi-formasi yang seperti BK itu justru PKN itu justru di sekolah saya sekarang kebingungan Bu. Wakasek ini sharing ya bukannya ya? Iya boleh Bu. Sharing kebingungan setelah datangnya P3K dari luar Bu. Jadi P3K
PKN yang harusnya yang saat ini ya Bu ya, saat ini nggak ada formasi di awal dan datang gitu, padahal gurunya sudah 4 gitu, sedangkan yang awal aja guru honorer 2 orang tuh sudah tergeser Bu, tidak mengajar PKN lagi. Jadi mohon untuk formasi bahasa asing itu dioptimalisasi lah Bu gitu, supaya kita juga terserap ya Bu ya, kalau tidak ada formasi kan sia-sia Bu kita gitu ya, bukan sia-sia sih, cuman ya nggak ada formasi gimana, jadi kita nanti kepentok lagi dengan regulasi, mungkin sambil menyelam mancing ikan kali ya Bu ya. Jadi formasi-formasi yang sangat sulit itu memang saya heran bahasa asing kenapa ya sulit gitu Bu. Mohon nanti disampaikan Bu itu pesan dari kami guru bahasa asing gitu, karena terus terang kami kemarin ke KCD malah disuruh ke MGMP. Kan bingung ya Bu ya kita nanya ke KCD, KCD mengarahkan kita ke MGMP, sedangkan MGMP itu kan tidak ada hubungannya dengan formasi. Gitu. Jadi kayak bolang pingpong jadinya gitu. Makanya kemarin inisiatif mau ke Kadistik, mungkin saya juga udah japri ya ke Bukania pribadi ya Bu, kapan ke Jabar gitu ya, supaya kita tahu. Terus kemudian yang kedua mungkin bisa dibuka gitu Bu, formasi yang untuk tahun 2023 itu apa gitu Bu, karena kemarin dapat info dari operator itu sudah mengajukan DSO Bu untuk tahun 2023. Mungkin itu bukan Nia, terima kasih banyak. Ya, baik, mungkin terkait dengan titipan-titipan pertanyaan saya sudah tampung dari berbagai penjuru, bukan hanya dari Jawa Barat, penjuru Indonesia, banyak pertanyaan yang sudah saya tampung ketika saya berangkat ke Jakarta, titip pertanyaan, oke, saya tampung dulu, nanti insya Allah saya sampaikan. Kemudian untuk ketersediaan formasi dan sebagainya itu meminta kepastian untuk menanyakan misalnya terkait dengan kuotanya berapa dan sebagainya, itu akan kami konfirmasikan dan mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak singkat juga karena seperti yang sudah saya sampaikan juga di grup bahwa yang namanya pengajuan formasi itu ternyata yang awalnya kan dari Kemendikbud ya, kemudian ke BKD, kemudian kepada alur-alur berikutnya gitu. Jadi untuk ketersediaan formasi bisa nanti akan saya coba untuk apa ya tanyakan gitu ke pihak GTK dan BKD setempat gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin semoga bisa mewakili ya jawaban saya. Tetap satu komando. Ini saatnya kita beristirahat karena saya juga baru sampai dari Jakarta. Jadi yuk kita sama-sama beristirahat, istirahatkan hati kita, istirahatkan pikiran kita, fokuskan kepada tupoksi kita sebagai pendidik. Jangan sampai dengan adanya permasalahan ini anak didik kita menjadi terlantar. Buktikan bahwa kita memiliki kredibilitas pendidik yang layak untuk diangkat menjadi P3K walaupun di tahun 2023. Tetap semangat Bapak Ibu untuk berjuang. Jangan lupa kumpulkan data-datanya. Jangan lupa bergerak melalui jalur birokrasi. Ya. Oke, kita pamit undur diri bersama-sama ya Bapak Ibu semua. Ya, Pak Sarip boleh? Ya.